Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, dengarkan pantun berikut ini. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan cupang di sungai Calini. Mari kita belajar bersama. Siapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui sistem pernapasan pada hewan. Siswa dapat mengetahui contoh jenis hewan, struktur bagan, dan fungsi pada proses sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan ada beberapa jenis. Kira-kira apa ya yang kalian ketahui tentang jenis pernapasan hewan? Yuk kita pelajari jenis-jenis pernapasan hewan berikut ini. Jenis pernapasan hewan yang akan kita pelajari hari ini antara lain mamalia, aves, reptilia, amfibi, pisces, dan cacing. Yang pertama adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Perhatikan gambar struktur pernapasan pada kuda berikut ini. Kuda menghirup udara dari hidung menuju ke trakea, kemudian masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus, vena, arteri, dan alveoli. Yang kedua, sistem pernapasan pada aves. Sistem pernapasan pada aves atau yang lebih dikenal dengan burung. Ya, burung. Coba perhatikan gambar struktur pernapasan pada burung berikut ini. Alat pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang ketiga, sistem pernapasan pada reptilia. Hewan reptilia mirip dengan sistem pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada reptilia terdiri dari lubang hidung, batang tenggorok, dan paru-paru. Beberapa jenis reptilia yang hidup di air, misalnya, kita ambil sebagai contoh dari gambar berikut ini. Kira-kira apa ya? Ya, buaya. Buaya memiliki katup pada lubang hidung, batang tenggorok, serta kerongkongannya. Dengan demikian, ketika buaya menyelam, air tidak dapat masuk ke saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Yang keempat, sistem pernapasan pada amfibi. Hewan amfibi termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Kira-kira hewan apa ya yang termasuk jenis amfibi? Apakah kalian tahu? Ya, benar. Ini adalah hewan katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang.
Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, sistem pernapasan pada Pisces. Alat pernapasan Pisces atau yang dikenal dengan ikan pada umumnya berupa insang yang berjumlah 4 pasang. Letak insang di samping kiri serta kanan kepala ikan. Pada setiap insang memiliki banyak lembaran yang diselubungi oleh jaringan epitel dengan banyak anyaman pembuluh darah kapiler. Permukaan insang sangatlah lebar, terutama pada ikan yang aktif bergerak. Gerakan cepat dapat meningkatkan kecepatan aliran air pada insang. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Perhatikan gambar pernapasan pada ikan berikut ini. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keenam, sistem pernapasan pada serangga atau yang disebut dengan insekta. Sistem pernapasan pada hewan serangga dikenal sebagai sistem trakea. Memiliki bentuk yang berupa anyaman-anyaman tabung yang bercabang-cabang ke seluruh bagian tubuh. Cabang-cabang kecil pada trakea yang menembus jaringan tubuh disebut dengan trakeol. Trakea bermuara pada lubang kecil yang disebut dengan spirakel. Spirakel berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara pernapasan. Pada belalang misalnya yang memiliki pembuluh pasang spirakel, 2 pasang spirakel yang terletak di bagian dada dan 8 pasang lainnya terletak di samping perut. Spirakel tersebut dilindungi oleh bulu yang membantu menepiskan debu dan benda-benda asing lain dan udara sebelum masuk ke trakea. Spirakel memiliki katup yang dapat membuka dan menutup. Perhatikan gambar pernapasan pada belalang berikut ini. Saat menarik nafas, otot belalang pada kerangka luar mengendur. Tubuhnya mengembang. Keadaan ini menyebabkan udara dari luar masuk melalui spirakel menuju ke dalam trakea. Kemudian, melalui trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Pada waktu otot kerangka luar berkontraksi, tubuh belalang mengempis. Akibatnya, udara dan trakea terdesak menuju spirakel untuk dikeluarkan. Yang ketujuh, sistem pernapasan pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir.
Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, ternyata kalian sudah mengetahui banyak sekali jenis hewan yang ada di sekitar kita ya. Diharap kalian dapat menjaga hewan-hewan di sekitar kita agar hewan tersebut menikmati hidup dan bernafas seperti kita sebagai manusia di alam ini. Sekarang, yuk saatnya kita menyanyi. Katak bernafas dengan kulitnya juga dengan paru-parunya berudu insang yang dalam. Katak muda insang yang luar. Serangga bernafas dengan trakea, burung paruh dan pundi hawa. Cacing dengan kulitnya, ikan dengan insangnya. Kuda bernafas dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok ke paru-paru. Buaya lubang hidung, batang tenggorok ke paru-paru. Bisakah kalian menirukan? Yuk kita nyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Katak bernafas dengan kulitnya juga dengan paru-parunya berudu insang yang dalam. Katak muda insang yang luar. Serangga bernafas dengan trakea, burung paruh dan pundi hawa. Cacing dengan kulitnya, ikan dengan insangnya. Kuda bernafas dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok ke paru-paru. Buaya lubang hidung, batang tenggorok ke paru-paru. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dengarkan pantun berikut ini. Hewannya jenis amfibi. Kata dewasa, dia namanya. Itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat untukmu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.